bahwa di zaman Mojopahit itu toleransi terhadap agama sudah tinggi. Sampai ada 4 menteri. Ya. Tadi yang menteri Dharmadiaksa Kasaiwan itu ngurusi orang-orang agama Hindu, penganut Siwa. Dharmadiaksa Kasogatan ini untuk mengatur agama Buddha, orang-orang ini. Dan ada Mantri Herhaji, ya. Ini ngurusi agama resi dan semua agama-agama lokal. Ya, Kaharingan, Parmali, macam-macam itu diurusi oleh Mantri Herhaji. Ada sendiri. Baru belakangan dibuka khusus Raja Pandita. Itu menterinya untuk orang-orang beragama Islam. Ya, baru belakangan. Jadi ada 4 menteri dulu. Nah kalau zaman Mojopahit sudah ada Mantri Herhaji yang ngurusi agama-agama lokal, mosok Indonesia Raya gak mengenal ini, harusnya sudah ada sejak awal. Jadi perlindungan terhadap agama-agama lokal. Ya. Saya itu sempat ya, ditanya, dia komentar ya, tapi sambil nanya saya. Dia seorang Tionghoa Muslim, ya, tinggalnya di Jakarta, ya, dan kemudian dia tanya, agama di Indonesia ini, ya, ternyata agama impor, ya. Yang diakui itu agama impor kabeh. Dia Muslim, ya, tapi dia mengatakan begitu. Kenapa? Ya coba, semuanya kan yang diakui 6 agama itu kan dari luar semua. Islam dari Arab, Katolik dari Vatikan sana, Kristen juga dari Eropa, dari itu. Hindu, India, Buddha juga dari India. Sekarang kok lucu, toko Cina, ya. Loh, agama lokal gak diakoni lah. Ya. Itu saya juga gak bisa jawab. Ya, setahu saya dulu zaman Mojopahit sudah ada pengakuan itu. Ya, jadi itu ya justru ketika terjadi kemerosotan Mojopahit tidak mampu lagi mengakses ya, umat-umat beragama karena makin lama makin runtuh. Disitulah dakwah Islam nyebar. Agama-agama termasuk yang paling besar itu Kapitayan dulu namanya. Agama Kapitayan itu di Jawa oleh orang-orang Belanda disebut dengan animisme dinamisme. Bukan, itu agama Kapitayan. Ya, agama Sunda Wiwitan itulah jadi ajang dakwanya Wali Songo. Ya, diislamkan dan kemudian jadi Islam Nusantara ini. Ya. Saya kira itu memang di Indonesia ini tidak mungkin dijadikan ukuran pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Mulai zaman kuno orang di Indonesia ini orang yang beragama, sangat menghargai agama. Itu sebabnya kebesaran Mojopahit diberi nama Negara Kertagama. Artinya negara yang diatur berdasarkan agama. Contoh misalnya KUHP Mojopahit, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata. Namanya Kutara Manawa. Ya. Hukum untuk manusia. Itu diambil sumbernya dari kitab Weda. Ya, di situ. Jadi kalau ada seorang mencuri menurut pasal 6 dari Astacora 8 jenis kriminal, orang yang mencuri dengan nilai 25 uang perak. Jadi dulu itu uangnya kalau tidak dari emas juga dari perak. Kalau ada orang mencuri 25 perak nilainya, tangannya dipotong oleh pergelangan. Ya, jadi jangan dianggap itu hukum Islam potong tangan. Enggak, zaman Mojopahit dipotong tangan pencuri itu. Ya. Jadi di situ. Kalau ada orang mencuri senilai 100 uang perak, ya, kakinya yang dipotong.
Itu ada aturannya. Dan kalau orang mencuri di atas 200 uang perak, artinya ini sudah miliaran, artinya korupsi, dipenggal dia. Itu ada aturan-aturan di situ. Termasuk ini nanti yang jadi kebiasaan di Nusantara ini. Kalau seseorang melakukan pencurian dan dia tertangkap basah, dia boleh dibunuh saat itu juga. Ini undang-undang di Mojopahit. Nah, ketika Belanda membuat peraturan maling harus dihukum, diadili dulu, seringkali masyarakat nggak patuh itu. Maling ketangkep, gewebuki, loh mati. Itu disahkan zaman Mojopahit dulu. Tapi karena Belanda akhirnya enggak. Di situ. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Dan ini semua ada aturan, diambil dari kitab Weda ini ternyata. Ya. Jadi mencuri dipotong tangannya, orang penzina, ya, itu dihukum mati. Perzinaannya dihukum mati dulu. Ya. Memperkosa, kalau memperkosa agak kejam. Ya. Selain orang itu dihukum mati, harta bendanya diambil. Kalau dia punya anak istrinya ditangkap dijadikan budak. Itu melebihi. Ya. Nah, kalau seseorang melakukan pemerkosaan, itu masih anak muda, dia belum beristri dan seterusnya, maka dia akan dikenai hukum potong kemaluan, dikebiri. Ya. Jadi di situ kalau sudah punya istri, ya dihukum mati itu. Ya, dan harta bendanya dirampas, keras sekali. Perlindungan terhadap perempuan dulu luar biasa. Jadi itu aturan-aturan dulu. Ya. Yang sekarang ini seringkali, ya gimana orang merkosa dihukum 8 bulan, setahun besok merkosa lagi, kenapa? Gampang. Ya. Orang melakukan perzinahan ya bebas, nggak ditangkap. Dulu enggak diadili, nggak boleh. Jadi memang diatur berdasarkan aturan agama. Itu sebabnya ketika Indonesia merdeka ya menempati posisi pertama. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, itu tadi yang diceritakan soal contoh-contoh orang Madura. Ya. Orang Madura itu sisa-sisa budaya Mojopahit. Jadi kalau kepingin belajar bahasa Jawa kuno, silakan belajar bahasa Madura. Ya. Karena 80% bahasa Madura itu mirip bahasa Jawa kuno. Seperti Bhinneka Tunggal Ika. Itu bahasa sastra. Berbeda-beda tetapi satu, bahasa sastra. Bahasa rakyat bukan Bhinneka Tunggal Ika tapi Benineka Tunggale Neka. Orang Madura tahu pasti kata-kata itu. Benineka Tunggale Neka. Ya. Artinya bukan ini, tetapi satu dengan yang ini. Maksudnya begitu. Jadi sekalipun ini berbeda, bukan seperti ini, tapi dia sebetulnya satu, antara yang satu dengan yang itu sama. Ya, di situ. Orang Madura ini termasuk etnis yang suka mengkritik dirinya sendiri, ya, menertawakan dirinya sendiri. Itu Madura. Ya. Saya itu ngajinya dulu, kiai saya itu orang Madura di Surabaya. Jadi 90% teman saya itu Madura. Dan mereka suka membuat humor-humor tentang Madura, dirinya sendiri. Contoh misalnya, ketika orang Madura itu banyak yang jadi TKW di Saudi sana. Itu mereka cerita, sebetulnya hampir rata-rata orang Madura yang jadi TKI di sana itu tidak bisa bahasa Arab. Ya, hanya 1-2 dan mereka nekat. Nah, itu sebabnya ada satu kasus. Ketika salah seorang TKI itu sakit perut, ya, biasanya tidak diobati, tapi cukup dikasih botol air panas, ya, kemudian dibungkus dikasih air panas, itu sudah sembuh.
Maka ketika dia sakit, dia nyuruh temannya, tolong belikan air panas di situ. Ya. Lalu temannya jalan menuju depot, dia beli air. Kemudian dia beli, Sayyid moya barit, ya. Dikasih air dingin segar. Datang ke temannya. Nah, temannya mengatakan, loh bukan air dingin yang saya maksud, itu air panas. Kamu beli, balik lagi air panas. Balik dia ke sana. Ketika dia ngomong, Sayyid, air panas itu apa ya? Sayyid, mau jahanam, katanya. Ya. Sayyidnya juga ngerti, oh yang dimaksud air jahanam itu neraka panas. Pasti yang dimaksud air panas. Jadi dengan bahasa seadanya orang Madura itu bisa hidup ya, di sana. Jadi ngawur-ngawur sedikit nggak apa-apa, yang penting komunikatif. Ya, jadi itu banyak cerita-cerita tentang humor Madura itu kalau dikumpulkan, wah luar biasa. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa etnis ini suka menertawakan diri sendiri. Artinya tuh, iya peradaban tinggi. Ya, jarang etnis yang mau menceritakan dan mengkritik diri sendiri. Ya, tapi itu juga menunjukkan bagaimana logika orang Madura itu ya, seringkali agak berbeda. Ya. Misalnya ada cerita dulu waktu Presiden Habibie, ya, itu inspeksi ke PT PAL, perusahaan kapal gitu. Nah, dia lihat ada orang Madura waktu itu lagi ngecat halaman itu, ya, ada garis-garis gitu dicat. Ya. Dan dia diberitahu orang Madura itu paling pintar, semua pertanyaan bisa jawab. Ya. Kemudian Presiden Habibie mengatakan, Pak, kamu sini, bisa nggak ngukur berapa tingginya tiang bendera itu? Ya. Orang Madura itu menyatakan, saya ukur, Pak Presiden. Diukur, dia naik. Habis itu dia turun, mengatakan 20 meter. Habibie mengatakan, untuk apa sampean naik ke atas? Sebetulnya sampean kan bisa diturunkan. Itu kan ada engkolnya yang ya, itu bisa diturunkan, sampean ukur, nggak perlu naik. Katanya orang Madura tadi, Bapak ini repot. Tadi nyuruh ngukur tingginya. Nah sekarang kalau diturunkan bukan tingginya, panjangnya. Ya. Jadi di situ, jadi karena mengukur tinggi dia naik. Ya. Jadi jawaban selalu ada. Ya. Orang Madura begitu. Ya. Termasuk ketika dia jual kipas di kereta ekonomi. Ya. Kipas-kipas ya. Seorang ibu tanya, berapa kipasnya? Ini yang ini 15.000, yang ini 20.000. Kok mahal? 5.000 aja enggak boleh. Wah, kalau yang 5.000 kipas ini, Bu. Gitu. Oke. Akhirnya apa? Dibeli 5.000. Dipakai kipasan ternyata rusak. Loh kok rusak dia gitu. Balik tanya. Ya. Ini kenapa kok rusak? 5.000. Lah sampean beli yang 5.000. Kalau yang 10.000, 15.000, 20.000 itu dipakai kipas gini nggak apa-apa. Lah khusus untuk yang murah, kipasnya sampean buka, kepala sampean yang geleng-geleng. Itu logika Madura. Ya, seratusan kalau sudah soal itu sudah banyak. Ya. Jadi dia selalu punya alasan untuk membenarkan apa yang dilakukan. Ya, termasuk ketika dia menjual semangka itu. Semangka merah tanpa buah, tanpa biji. Orang beli, kemudian beli berapa? Beli 3, ya sudah. Naik becak, ternyata baru jalan beberapa, semangka 1 jatuh. Ternyata apa? Gak merah, putih. Ya. Balik dia, Kak, katanya semangka merah tanpa biji. Nah, ini kok warnanya putih. Loh, sampean bukanya bagaimana tadi? Enggak, jatuh dari becak. Loh, kalau jatuh dari becak, kaget pucet dia, Bu.
Ya, itu Madura seperti itu. Ya. Jadi banyak kritikan-kritikan, tapi itulah ya keragaman kita luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa. Jadi ini yang kita butuhkan apa? Ikatan-ikatan etnis itu dari dulu ya memang itu. Orang Indonesia tidak bisa hidup tanpa etnis satu dengan yang lain. Satu contoh ya, ketika Gus Dur menjadi presiden, saya disuruh ke Aceh. Ya, kenapa? Karena tanggal 5 Desember itu ada acara yang diselenggarakan oleh Sira, ya, yaitu di Masjid Baitur Rahman mau mengadakan referendum. Mereka menuntut referendum. Masyarakat datang semua, di shooting dan seterusnya. Saya waktu itu datang ke sana bersama Gus Iim, ya, adiknya Gus Dur. Nah, sampai di sana ternyata itu settingan. Ya. Kenapa? Saya naik becak, saya tanya, bagaimana Pak tentang perkembangan referendum? Kurang paham Pak. Itu yang kemarin di televisi itu. Akhirnya tukang becak motor itu tanya, maaf Pak ya, referendum itu apa? Gak ngerti referendum ternyata. Saya tanya juga ke warung-warung di sana, nggak ada yang tahu referendum. Ya. Sampai akhirnya saya ke satu warung di dekat Masjid Baitur Rahman. Ya. Kebetulan ada pengurus masjid di situ, takmirnya. Sudah di warung itu. Saya tanya soal referendum. Ternyata apa jawaban mereka? Nggak ada referendum, Pak. Loh, yang kemarin rame-rame Jumat TV itu peringatan Isra Mi'raj. Ya. Kemudian saya diambilkan pengumuman tentang perayaan Isra Mi'raj. Rupanya peringatan Isra Mi'raj itu semua didatangkan dari kampung-kampung untuk nonton Isra Mi'raj. Tapi di sudut masjid itu ternyata ada acara khusus yang dilakukan Sira di shooting seolah-olah masyarakat datang untuk minta referendum. Ternyata bukan itu acara Isra Mi'raj. Berarti ini gak bener ini isu itu. Ya, di situ. Akhirnya malam saya ketemu Ustadz Baihaq. Dia seorang ideolog ya, yang istilahnya yang mendoktrin orang-orang dari GAM. Ya, dia dianggap ustadznya. Saya ketemu omong-omongan. Dia sudah menyatakan kita siap merdeka, potensi Aceh itu banyak dan seterusnya. Akhirnya saya berpikir real aja, realistis saja. Ustadz, saya setuju Aceh itu merdeka, tapi jangan sekarang. Kenapa? Kalau sekarang Aceh itu gak siap merdeka. Tapi jangan begitu. Apa buktinya? Buktinya itu begini nanti Ustadz. Kalau Aceh sudah merdeka, itu nanti perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara dikasih pagar kawat berduri itu. Orang Aceh kalau mau ke Medan bawa paspor, bawa visa. Begitu juga orang dari Indonesia kalau mau ke Aceh bawa paspor, bawa visa. Itu yang pertama. Yang kedua, listrik ini dipasok dari bendungan Sigura-gura Sumatera Utara. Diputus sama orang Indonesia. Kenapa? Oh, ini wilayah Indonesia. Untuk apa? Menerangi Aceh. Gelap Aceh. Nggak ada listrik. Ya. Nanti rumah sakit itu kan dokter Indonesia. Diambil lagi. Ya. Perusahaan kapal Pelni diambil. Bank-bank yang ada banknya Indonesia. Diambil semua. Ya. Nanti kosong Aceh itu. Langsung dia, Bapak jangan menakut-nakuti begitu loh. Gak nakut-nakuti. Kenyataannya kalau merdeka seperti itu. Ya. Ternyata gak siap di sana. Di sana pabrik aja gak ada. Semua aqua macam-macam sandal itu aja dari sini. Ya. Becak motor yang ada di Aceh itu kalau rusak onderdeelnya belinya di Medan. Tergantung, gak bisa kita lepas satu sama lain itu. Kalau kita lepas kiamat mereka. Ternyata mereka gak siap. Akhirnya apa jawabannya?
Nggak perlu seperti itu, Pak. Kita kan sama-sama orang Melayu. Kita kan sama-sama Muslim. Kenapa masuk wilayah masing-masing harus pakai paspor? Rupanya dia tidak ingin merdeka, hanya ingin otonomi khusus, cuma nggak ngerti bahasanya. Jadi di situ, ya, akhirnya ya kita laporkan ya waktu itu bahwa keadaan di Aceh sebetulnya seperti itu. Nggak ingin masyarakat itu pisah dari Indonesia, gitu. Karena mereka nggak ngerti. Itu perbuatan elit politik aja sebetulnya. Ya. Jadi itu yang sempat saya cover ketika kita ke Aceh saat itu. Jadi memang ada permainan-permainan seperti itu. Ya, saya kira itu. Sebelum ke Pak Ilyas, saya minta satu hal sih ya, yang saya katakan digeser dari Timur Tengah ke sini, itu kan Sunnah Syiah. Nah, di Indonesia kan ada sejarah Sunnah Syiah itu. Anda kan, jenengan kan pernah. Nah, bagaimana supaya teman-teman ini juga, dan juga nanti pemirsa Aswaja TV tahu bahwa bagaimana sebenarnya perkembangan itu dari awal sejarah dulu, sehingga tidak gampang diprovokasi untuk saling bermusuhan satu sama lain. Sebetulnya Sunni dengan Syiah itu tidak hitam putih begitu, ya. Tetapi ada saling kait mengkait. Kita lihat dari segi keilmuan misalnya. Tokoh yang dianggap imamnya Syiah salah satunya Imam Ja'far Shadiq. Ya, itu dianggap tokoh Syiah. Mazhabnya mazhab Ja'fari. Beliau punya 2 orang murid, Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Imam Hambali ternyata belajar juga kepada putranya Imam Ja'far Shadiq namanya Musa Al-Kazim. Jadi, loh ini gimana ini ceritanya ya? Kalau keilmuannya seperti itu, berarti ada hubungan. Ya. Begitu juga tradisi budaya di Indonesia. Ketika dijalankan oleh Wali Songo dan sebagainya itu ada juga pengaruh-pengaruh dari Syiah. Ya. Saya tahun 90 itu ketika meneliti Sunan Ampel, saya mencari tahu kenapa orang kita melakukan kenduren. Ya. Selamatan itu. Saya cari akar kata kenduri itu nggak ada, bahasa Sanskerta nggak ketemu, bahasa Jawa kuno nggak ketemu, bahasa Melayu kuno nggak ketemu. Ternyata kenduri itu berasal dari bahasa Persia, ya, digunakan di sini jadi kenduren, kenduri, bahasa Persia. Upacara untuk memperingati Fatimah sebagai leluhurnya para imam di sana. Orang sana juga memperingati leluhurnya dengan upacara kenduri. Berdoa sambil makan-makan. Oh, berarti dari bahasa sini. Ya. Nah, ternyata Persia itu masuk di sini sudah lama. Ya, sebelum Persia menganut Syiah secara formal. Itu sudah pengaruhnya sudah masuk di sini. Ya. Misalnya dari segi bahasa. Ya. Orang di Nusantara menyebut tempat berjualan itu dengan pekan atau peken. Bahasa Persia datang, basar, pasar. Berubah. Ya. Orang yang mengemudikan kapal, kapten kapal, itu zaman dulu disebut dengan nama Puhawang. Ya. Bahasa Persia datang, nama itu diubah. Nakhoda. Bahasa Persia itu. Ya. Orang yang punya anak hasil hubungan gelap itu disebut haram zadah. Bahasa Persia. Ya. Islam ketika datang di sini, ayo diajari Al-Quran. Zaman dulu orang kalau membaca pakai bahasa Persia. Alif, Jabar, A, Alif, Jerei, Alif, BCU, bahasa Persia. Ya, baru belakangan alif fathah itu baru belakangan muncul, tapi dulu itu ada pengaruh-pengaruh. Ya. Sampai termasuk siiran-siiran yang dibentuk itu kan ada pengaruh pemuliaan terhadap Ahlul Bait. Ya. Misalnya
Syiiran yang lazim dinyanyikan, Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Yang dikasih Sayyidina cuman Ali. Abu Bakar nggak pakai Sayyidina, Umar nggak pakai Sayyidina, Utsman nggak pakai Sayyidina, hanya Ali. Setiap nyebut Sayyidina Ali pasti kalau tidak Sayyidina mesti baginda. Dan itu ada pengaruh-pengaruh di situ. Tapi pengaruh Syiah ini justru mandek. Ketika tahun 1510 Shah Ismail menyatakan Syiah sebagai agama negara di Iran. Itu sudah dia dikepung musuh dari mana-mana, pengaruhnya terputus dari Indonesia. Di situ orang Indonesia nggak tahu lagi. Ya. Sampai termasuk nanti pengaruh yang di Campa, tempatnya Sunan Ampel itu. Orang di sana dulu juga terpengaruh Syiah Ismailiyah, Zaidiyah itu ada. Tapi kemudian mereka hilang ketika Iran sudah terkepung oleh musuh-musuhnya, tidak bisa keluar. Jadi jangan menganggap bahwa semua yang berasal dari Persia itu pasti Syiah. Enggak, zaman kuno dulu banyak orang tokoh-tokoh Persia itu yang Sunni. Imam Al-Ghazali itu orang Persia. Jalaluddin Rumi itu juga Persia. Ya, kan itu pengaruh-pengaruh ada. Ya, kan itu Gus Dur dulu menyatakan NU itu Syiah kultural. Karena apa? Culture-nya memang culture pengaruh Syiah Zaidiyah. Ya, di situ. Tahun 90 lagi, saya ketika meneliti tentang Sunan Ampel itu, saya sampai ke Perpustakaan Nasional di Jakarta. Ya. Saya mencari dari mana peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu dari mana? Hindu tidak ada, Buddha tidak ada, ya, agama Jawa kuno juga enggak ada. Ya. Nah saat itu saya ditelepon salah satu teman wartawan, Mas sampai di Jakarta? Iya. Bisa enggak nanti malam ikut ke kedutaan Iran? Ada apa? Peringatan Arba'in, 40 harinya Imam Khomeini. 40 hari loh. Ada peringatan itu. Ternyata dari situ pengaruh itu. Oh, ternyata dari sini. Orang-orang dari Campa dulu, mereka enggak paham. Bahwa mereka terpengaruh tradisi Persia itu. Termasuk nanti orang hamil diperingati 7 bulan ya, dari pengaruh itu. Nanti kalau bulan Suro bikin bubur macam-macam itu pengaruh dari situ. Jadi sebetulnya banyak pengaruh itu. Ya, ya itu tidak bisa dijelaskan. Ya, artinya pengaruh yang ada di sini ya ada campuran, ada Syiah, ada Sunni, nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, di situ. Jadi kalau kita diadu ya itu ada skenario di balik itu. Dan saya lihat meruncingnya Sunni Syiah ini pasca revolusi Iran 1979. Ya, kalau kita analisis kenapa? Karena dalam revolusi Iran itu disebarluaskan ideologi bagaimana umat Islam harus membentuk negara yang disebut Republik Islam dengan konsep wilayatul faqih, kekuasaan ada di tangan para ulama fikih. Itu mau disebarluaskan ke seluruh dunia negara-negara Islam. Ya ini membuat terkejut penguasa Timur Tengah. Kenapa? Timur Tengah itu mayoritas kerajaan. Ya, disitulah daripada ngelawan konsep negara Islam yang demokrasi tapi dikuasai golongan ulama fakih, ya, raja-raja itu lebih suka mengumpulkan dana besar dan kemudian membiayai pengkafiran terhadap Syiah. Itulah. Ya. Bahkan untuk mencegah supaya Iran tidak menyebarluaskan revolusinya, tahun 80 sudah dicegat sama Irak. Perang itu 10 tahun itu. Ya. Jadi prosesnya itu sebetulnya kalau kita lihat dari latar sejarah, oh ternyata itu. Dan sekarang digunakan lagi bagaimana mecah belah itu.
Jadi ada proses-proses seperti itu, usaha dari ya imperialisme empire dunia lah, ya, global itu yang ingin umat Islam lemah. Ya. Sampai sekarang itu banyak saya ketemu ya anak-anak ya dari kalangan anak-anak muda NU sendiri ya, yang sudah begitu dilemahkan. Kenapa? Karena konsep toleransi, konsep pluralisme dan seterusnya itu ya, dihapuskan oleh mereka. Jadi kita ngomong jihad itu sudah, wah ini sudah jelek, itu nggak boleh, nggak bisa dihilangkan, gimana? Ya. Bahkan sempat saya ketemu dengan anak-anak muda itu di PBNU sana, saya cerita soal resolusi jihad karena saya sedang meneliti, mengumpulkan data tentang resolusi jihad. Ketika saya sampaikan bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari memberikan fatwa tentang wajibnya orang melakukan perlawanan untuk membela tanah airnya. Salah satu anak muda ada nyeletuk, oh, ternyata Kiai Hasyim itu fundamentalis ya. Bayangkan, ya, pandangannya sampai seperti itu. Wah, ya, kamu jangan menilai seperti itu. Ya, karena apa? Karena mereka terlalu terbelenggu oleh pluralisme, liberalisme, dan seterusnya. Seolah-olah Islam itu betul-betul sudah lumpuh, tidak boleh menyampaikan apa-apa yang sifatnya keras, itu nggak boleh. Ya, jadi kita kalau tahu, wah Nabi Muhammad dijadikan karton di Denmark sana, kita nggak boleh marah, biar aja. Ya, apapun yang dilakukan mereka, biar aja. Kita kan nggak mungkin ya seperti itu. Ya. Penghinaan terhadap Allah dan Rasulnya ya pasti kita akan mereaksi. Tapi akibat ini tadi proses-proses liberalisasi, pluralisme dan seterusnya, dan itu dananya besar. Akhirnya ada proses pelumpuhan. Dan yang lebih bahaya lagi proses pengkafiran terhadap kelompok-kelompok agama lain. Ya, jadi sama seperti itu. Saya kira itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa pluralisme zaman dulu sudah ada. Ya, kita nggak perlu diajari. Ya, kita sudah toleransi kok. Agama pop ada semua, biar aja. Ya, silakan orang mengkafirkan Syiah, cuman kita punya fakta. Kalau memang Syiah itu sudah bukan Islam, pasti Iran itu dikeluarkan dari OKI, Organisasi Islam Dunia. Kalau Islam itu Syiah itu bukan Islam, pasti pemerintah Saudi sudah melarang mereka melakukan ibadah haji. Ya, seperti dilakukan terhadap Ahmadiyah di Qadian, itu dilarang mereka haji. Kenapa? Karena dianggap sudah keluar dari Islam. Jadi realitas itu aja yang saya pakai. Ya. Jadi kita jangan gampang dikompori orang untuk geger rame-rame. Ya, itu aja. Jadi satu contoh misalnya waktu terjadi peristiwa Sampang itu kelihatan sekali. Kenapa? Karena ketika peristiwa itu meledak, besok pagi seluruh halaman surat kabar di Indonesia sudah masuk semua peristiwa Sampang. Padahal pagi itu dibuka konferensi KTT non-blok di Teheran. Ya. Akhirnya KTT non-blok itu tidak tercover beritanya. Semua memberitakan kasus Sampang. Padahal KTT non-blok itu Indonesia yang mempelopori dulu. Jadi akhirnya apa? Supaya tidak ada berita itu muncul ke permukaan, dikasih berita lain, jeret. Silakan itu diperiksa itu. Kronologi ceritanya itu. Wah, ini skenario ini ya. Supaya gerakan no-blok tidak muncul. Ya. Saya kira itu. Ya, mudah-mudahan kita lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan ya, dan mudah-mudahan kita tetap yakin Indonesia tunggalnya tidak hilang, tetap terpelihara. Kita tetap yakin bahwa kitalah rakyat yang sebenarnya punya hak terhadap negara ini. Kenapa? Karena negara ini didasarkan atas kedaulatan rakyat.
Ya, itu. Jadi hak kita sebetulnya untuk ngatur negara ini. Siapa yang kita percaya dan siapa yang tidak. Dan itu harus kita yakini. Jangan kita diam aja negaranya dirusak, dikacau orang, diam aja. Islam gelombang pertama itu berkembang di Nusantara dengan model dakwah masing-masing. Tapi ada yang perlu kita luruskan dan kita perjelas. Ya. Keberadaan Wali Songo yang kemudian sering kita tafsirkan dengan proses pendangkalan penafsiran. Kalau kita lihat film-film tentang Wali Songo, seolah-olah isone Wali Songo itu tarung. Ya, kan pasti ada adegan tarung itu. Memangnya film silat gitu. Ya. Karena setiap saya melihat film Wali Songo pasti ono tarungi. Ya. Itu merendahkan Wali Songo gitu, cerita itu. Ya. Tapi yang disenangi masyarakat memang tarung-tarung begitu. Ya. Yang perlu kita luruskan, Wali Songo ketika melakukan pengembangan Islam di Nusantara, ya, itu dakwah Islam di Nusantara terhambat 800 tahun tidak bisa diterima penduduk pribumi. Ya, nggak bisa masuk Islam itu. Kenapa? Islam pertama kali dibawa saudagar Timur Tengah itu abad 6 Masehi. Tahun 674 sudah ada saudagar Islam datang ke kerajaan Kalingga. Ya, dan itu dicatat oleh dinasti Tang. Tapi Islam tidak berkembang. Ya. Pribumi tidak memeluk Islam. Abad 12 Marco Polo datang dari Cina ke Italia lewat laut, singgah di Perlak. Dia hanya melihat kota Perlak dihuni orang-orang Cina beragama Islam. Penduduknya bukan Islam. Itu kesaksian orang yang hidup masa itu. Ya, tahun 1292. Cheng Ho juga datang ke Jawa. Di Tuban dia nemukan penduduk Cina Muslim. Ya. Gresik ada Cina Muslim. Surabaya ada Cina Muslim. Itu tahun 1504. Ya. 1405. Ya. Kunjungan Cheng Ho yang ke-7, dia membawa Mahuan. Mahuan mencatat sepanjang pantai utara Jawa yang Muslim penduduk Cina. Ya. Ada sebagian orang dari Timur Tengah Muslim. Ya. Penduduk pribumi kafir kabeh. Ya. Itu kesaksiannya tahun 1433. Mahuan mencatat begitu ya, seorang Muslim. 800 tahun Islam ditolak di sini. Baru zaman Wali Songo. Ya. 7 tahun setelah kepergian Cheng Ho, tahun 1440 Sunan Ampel baru datang. Dan beliau menikah, punya putra, tahun 1470-an Wali Songo baru dibentuk, dakwah bareng-bareng. Ya. Masa itu adalah masa runtuhnya Mojopahit. Kenapa runtuh? Perang, rebutan kekuasaan. Ya. Itu dari satu generasi ke generasi perang. Nah, di Jawa tidak mengenal istilah kalah. Nggak ada itu kalah. Jadi menang atau mati. Jaya atau pralaya. Jaya atau parastra. Mati. Nggak ada istilah kalah. Akhirnya bunuh-bunuhan. Satu saudara saling membunuh. Kenapa? Namanya kekuasaan kok. Di situ. Nah, kekuasaan ini memang nggak kenal saudara, nggak kenal bapak, nggak kenal anak. Ya. Ambisi berkuasa bisa membunuh segala-galanya. Ada yang ngikuti cerita abad kejayaan. Raja Sulaiman di ANTV. Ada? Iya kan?
Itu sejarah sebetulnya menceritakan Sulaiman Al-Qanun. Ya, yang beliau hidup itu sejaman dengan Sunan Kalijogo, ya, sejaman dengan Sunan Kudus, ya, Wali Songo generasi ketiga itu zaman Sulaiman Al-Qanun. Itu dalam cerita aslinya nanti, ya, apakah itu sesuai atau enggak. Dia punya anak putra mahkota Mustafa, ya, tapi dia punya anak lagi yang namanya Mehmet. Punya anak lagi namanya Bayasid, punya anak lagi namanya Salim, Mihrima, dan seterusnya. Itu nanti putra mahkota namanya Mustafa akan membunuh adiknya yang namanya Mehmet. Bunuh. Kenapa? Dia merasa ini bahasa bisa menyaingi saya. Sulaiman marah. Untuk apa kamu membunuh adikmu? Akhirnya apa? Ganti Sulaiman membunuh Mustafa. Jadi anaknya juga dibunuh, saudaranya dibunuh, anaknya dibunuh. Cerita itu arahnya ke sana. Kalau mengikuti sejarah yang benar. Ya. Setelah Sulaiman mati, muncul anaknya yang namanya Salim. Anaknya yang nomor 4. Dia muncul. Saudaranya yang namanya Bayasid itu dibunuh sama dia. Termasuk istrinya, anak-anaknya dibunuh semua. Dia jadi raja tunggal. Nggak ada yang akan merampas kekuasaan saya. Wah, itu namanya kekuasaan. Ya, cerita itu ngeri itu sebetulnya. Ya. Mojopahit juga begitu, bunuh-bunuhan. Habis. Ya. Itu sebabnya salah satu putra Mojopahit yang keturunannya sampai sekarang masih banyak. Itu namanya Aryo Damar. Dia dibuang oleh Mojopahit ke Palembang. Tapi justru selamat. Kenapa? Dia lepas dari perebutan suksesi di pusat Mojopahit. Disitulah segala yang ada di Mojopahit terbengkalai karena perang tidak pernah selesai. Mojopahit yang luas jadi daerah kecil-kecil. Kerajaan-kerajaan kecil, sak kecamatan-kecamatan itu. Termasuk Demak itu kecil dulu awalnya, semuanya. Karena itu zaman Trenggono baru dilakukan penaklukan ulang. Proses itu. Nah, di tengah keruntuhan itulah Wali Songo dakwah Islam, tapi juga mewarisi dan mengembangkan peradaban yang sudah ada. Ya. Kita ambil contoh pengetahuan tentang ilmu matematika, astronomi. Itu realnya dibangun pengetahuan tentang sistem kalender. Ya. Kalender Jawa itu dibangun tahun 78 Masehi. Sekarang usianya 1948. Ada 2 jenis kalender. Satu Condro Sengkolo dengan menggunakan siklus bulan dan Suryo Sengkolo dengan menggunakan siklus matahari. Zaman Wali Songo ini diubah, disempurnakan, bukan diubah tapi disempurnakan. Nama-nama yang Hindu diganti Islam. Hari, ya, Radita, Soma, Anggara, Buddha, Sukra, Respati, Sukra, Sanesara. Diganti, Radita diganti Ahad, Soma diganti Senin, ya. Anggara diganti Selasa, Buddha diganti Rabu, ya. Respati diganti Kemis, Sukra diganti Jumat, Sanesara diganti Sabtu. Ini zaman Wali Songo. Ya, jadi zaman dulu nggak mengenal Senin, Selasa, Rabu itu bahasa Arab itu. Zaman Wali Songo. Ya, gitu. Bulan diganti, Kasa, Karo, Katigo, Kapat, Kalimo diganti. Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Recep, Ruwa, Poso, Sawal, Selo, Besar. Bahasa Arab itu. Zaman Wali Songo. Sebelum itu enggak ada. Satuan hari dalam 1 minggu.
Jadi 1 minggu itu 7 hari. Itu dihitung dalam satu satuan wuku. Ada 30 wuku, mulai Shinto sampai Watu Gunung. Siklusnya 210 hari. Untuk apa ini? Ya, supaya perhitungan itu lebih akurat. Gitu. Tahun dikasih nama. Itu zaman Wali Songo. Nanti baru disahkan secara formal sebagai hukum Sultan Agung. Tapi sudah dirintis zaman Wali Songo. Tahun itu dikasih nama. Tahun Alif, tahun B, tahun Dal, Jimawal, ya, tahun Ehe, Jimakir, tahun Wawu, ada 8 tahun. 8 tahun ini dihitung satu satuan, namanya Windu. Itu zaman Wali Songo, sebelum zaman Wali Songo tidak ada itu. Windu itu ada 4. Windu Adi, Windu Kuntoro, Windu Sancoyo, Windu Sangoro. 4. 8 kali 4, siklusnya 32 tahun. Itu penyempurnaan zaman Wali Songo. Disahkan zaman Sultan Agung. Jadi itu salah satu cara, ternyata Wali Songo mengembangkan ilmu pengetahuan tentang astronomi, matematika, dan yang sebelumnya tidak ada. Sampai sekarang masih digunakan, hitungan orang-orang itu masih digunakan. Jangan mau coba tidak kenal. Ilmu nujum itu dikembangkan. Sampai sekarang kita kenal primbon itu zaman Wali Songo, zaman Mojopahit tidak ada primbon. Wali Songo. Ya, pengetahuan. Teknologi yang disebut metalurgi, pengecoran logam, itu dikembangkan zaman Wali Songo. Mojopahit ngecor keris pusaka, mulai muncul bentuk baru. Keris ada luknya, zaman dulu tidak ada luk. Ya, kalau ada keris pakai luk itu berarti keris baru. Ya, jadi dulu kerisnya lurus-lurus, pakai luk. Ya, kenapa pakai luk? Teknologi enak. Kalau perang, uang ditusuk, gak usah dienggak-enggokno menggok dewi. Ya. Teknologi itu. Ya. Itu baru belakangan muncul teknologi. Mojopahit dalam teknik metalurgi pengecoran logam, Mojopahit sudah mampu mengecor meriam. Ya. Jadi di Metropolitan Museum itu di New York ada meriam bikinan Mojopahit tahun 1380. Disimpan di sana, kita malah nggak punya. Ya. Tapi meriam zaman Mojopahit itu digunakan menyambut raja datang, itu penghormatan 3 kali di Sumatera. Ada keluarga raja kawin misalnya, ya itu bisa dibaca di Kidung Panji Wijaya Krama, itu ada. Untuk penghormatan pengantin dinyalakan meriamnya. Der. Zaman Wali Songo, meriam dikembangkan dengan ukuran lebih besar, diperdagangkan sebagai senjata untuk perang. Ya. Pusat pengecorannya ada di Jeporo. Sebagian lagi di Palembang. Ya, karena yang mengembangkan itu adiknya Raden Patar, namanya Raden Husein Adipati Terung. Itu yang mengembangkan teknik itu. Ya. Jadi itu dalam cerita nanti ketika Malaka diserang oleh Portugis. Ya, saya juga informasi baru tahu belakangan setelah membaca cerita Dalbuquerque menaklukkan Malaka. Ketika Portugis di bawah Dalbuquerque datang ke Malaka, dia mau membebaskan anak buahnya yang ditawan oleh Sultan Malaka. Anak buahnya menulis sebuah surat memperingatkan Dalbuquerque. Tuan jangan coba-coba mendekati benteng Malaka dan melakukan penyerangan. Kenapa? Karena benteng Malaka dilengkapi ya, ribuan meriam.
ukuran besar yang didatangkan dari Jawa. Benteng Malaka itu diperkuat sekitar 20.000 tentara bayaran dari Jawa. Rupanya D'Albuquerque, Alfonso D'Albuquerque ini nggak percaya. Akhirnya dia mendekati Benteng Malaka, dari lepas pantai udah tembak Benteng Malaka dari pantai. Langsung begitu tembak balas dia. Itu langsung ratusan meriam meledak. Langsung rusak kapal itu. Pulang dia kembali. Itu artinya Portugis ketika datang pertama kali, Malaka sudah dilengkapi meriam. Dan itu didatangkan dari Jawa, menurut catatan itu. Ya namanya Portugis, gak kekurangan akal dia. Dia tahu gak bisa mendekati Benteng Malaka dengan kekuatan meriam begitu banyak. Akhirnya dia nyuruh seorang mata-mata, prajurit bayaran dari Jawa, kasih tawaran bayaran yang lebih tinggi supaya mihak kita. Itu ada di laporan Portugis itu semua. Akhirnya ada 500 orang prajurit Jawa yang menerima bayaran dari D'Albuquerque. Dengan tugas cuma satu, kalau kapalnya mendekat jangan nembak. Akhirnya betul, serangan pertama bulan Juli, serangan kedua bulan Agustus, tanggal 23 Agustus tahun 1511. Sudah mendarat di benteng itu, jatuh Malaka, diserang Portugis. Dan hasil dari catatan itu, Portugis merampas 2.000 meriam ukuran besar, 3.000 meriam ukuran kecil. Ada 5.000 meriam yang melengkapi benteng Malaka. Portugis itu bukan kita. Kita malah nggak punya catatan kalau kita pernah bikin meriam. Karena itu didatangkan dari Jawa. Dicor di Jeporo. Ya memang begitu. Nah, setelah Portugis menguasai Malaka, Adipati Unus dari Demak sempat nyerang. Kapalnya juga dilengkapi meriam karena memang bikin meriam. Nah itulah gagal tapi dilanjutkan. Aceh nyerang Malaka. Kerajaan Siak, Kampar semua, dan terakhir Ratu ini siapa? Ratu Kalinyamat itu koalisi dengan kerajaan-kerajaan di Palembang dan seterusnya untuk secara periodik nyerang Malaka. Akhirnya apa? Portugis tidak berani menginjakkan kaki ke Sumatera maupun ke Jawa karena tahu masa itu zaman Wali Songo. Teknologi mereka sudah tinggi. Bertempur sama-sama meriamnya, tapi jumlah orangnya kan lebih banyak orang Indonesia dibanding mereka. Akhirnya tidak berani menginjakkan kaki ke Sumatera maupun Jawa. Tahun 1522 ketika Portugis berusaha mendarat di Jakarta, Sunda Kelapa, ya dihadang sama Fathahillah. Dihadang di situ. Armada yang dipimpin Francisco de Sá dihancurkan balik. Ya, gitu. Serangan kedua akan dilakukan. Tapi begitu tahu akan mendarat lagi ke Jakarta, klasi-klasinya memberontak. Akhirnya gagal. Kenapa? Terjadi pemberontakan di kapal. Klasinya takut kok. Ya. Kita balik lagi sudah kalah kok balik. Akhirnya terjadi pemberontakan, gagal lagi. Teknologi dikembangkan. Zaman Wali Songo. Termasuk wayang. Ya. Wayang itu nggak ada gamelan kenong ini. Zaman Majapahit. Ya. Gambang itu nggak ada. Gender nggak ada. Gong itu cuma satu aja. Sama
saron itu. Zaman Majapahit itu sama kendang, seruling itu. Zaman Wali Songo dikembangkan. Wayang. Seluruh sarjana Belanda menyatakan wayang itu bikinan para penyebar Islam. Zaman Majapahit nggak ada. Kayak itu format gambarnya beda. Itu. Sebagai seni pertunjukan. Zaman Majapahit mulai muncul ciri-ciri kesenian rakyat. Jaran kepang. Itu Sunan Ngudung, bapaknya Sunan Kudus itu pertama kali yang memperkenalkan itu. Majapahit nggak mengenal, nggak ada tradisi seni rakyat itu nggak dikenal zaman Majapahit. Seni itu keraton semua. Ya, itu. Reok macam-macam itu zaman Islam. Nanti ada sintren, ya, macam-macam itu kesenian rakyat. Itu dimunculkan zaman Islam. Dalam segi sastra misalnya, zaman Majapahit hanya ada 2 jenis sastra, yaitu kakawin, ya, menyadur kawya-kawya Sansekerta menjadi Jawa kuno, kakawin namanya. Yang kedua, kidung. Ya. Ini kalau orang tidak menguasai bahasa Kawi, ya, tidak begitu paham bahasa Sansekerta, nggak bisa baca itu nggak bisa, apalagi nulis kakawin, nulis kidung nggak bisa, sangat sulit. Zaman Wali Songo muncul fenomena baru, tembang. Tembang itu dibagi 3. Tembang gede, ya, bentuknya metrumnya girisa, tembang tengahan, tembang alit. Ya. Mocopat. Orang bisa paham. Ya, kalau nggak bisa tembang gede, girisa yang sulit, ya sudah. Dibawa yang gampang. Apa? Pucung itu gampang nyanyian. Ya, itu untuk anak-anak. Sinom, mijil itu yang gampang-gampang, tembang alit itu gampang dibaca. Tidak itu. Mocopat. Dan terakhir paling bawah siiran. Itu zaman Wali Songo. Sebelum itu enggak ada. Pengembangan teknik desain pakaian batik itu zaman dulu warnanya cuma coklat dan hitam. Jenisnya batik kawung. Itu zaman kuno, zaman Majapahit sudah ada. Begitu zaman Wali Songo, terus ada batik Sidomukti, Sidoluhur, ya. Parang kelitik, parang, wah macam-macam jenisnya. Mengembangkan peradaban. Di situ. Apapun dikembangkan oleh Wali Songo. Yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Teknik membuat kapal ukuran besar itu dikembangkan bagaimana untuk ngangkut padi, kapal yang agak besar, ya beratnya sampai 800 ton. Itu muncul zaman awal-awal Wali Songo. Gitu. Jadi orang-orang zaman dulu begitu. Aksara Jawa zaman Majapahit itu sulitnya bukan main. Akhirnya apa? Beberapa huruf diganti oleh Wali Songo. Ya. Kenapa? Sangat sulit hurufnya. Ganti yang lebih sederhana. Huruf so, huruf po yang itu diganti. Ya. Tapi secara umum tidak. Seluruhnya sama, pembacanya sama. Ya. Jadi peradaban itu betul-betul menjadi sesuatu yang baru. Ya. Sesuatu yang baru. Ilmu nujum itu dikembangkan sedemikian rupa, masyarakat Jawa senang. Ya. Model macam-macam pitungan itu zaman Wali Songo itu. Sebelum itu enggak. Ya. Jadi ini peradaban ilmu sosial, ya, ilmu politik diajarkan zaman Wali Songo. Ya. Psikologi. Ada pengetahuan namanya ilmu, sekarang namanya ilmu fisionomi.
ilmu ciri fisik manusia, ya, fisionomi. Namanya katuranggan. Ya. Orang kalau hidungnya seperti ini, wah kriminal. Ya. Perempuan kalau alisnya model begini, suka nyeleweng. Itu ada semua. Ya. Baru tahun 1920 dikembangkan psikologi namanya Lambrusco. Itu nanti akan ada psikologi kriminalitas. Baru 1920-an. Barat baru mengembangkan fisionomi itu abad itu. Aku zaman Wali Songo abad 14, bayangkan. Jadi ini semua dikembangkan. Pengetahuan itu masyarakat bisa. Bagaimana Islam disampaikan itu masyarakat paham. Ibadah tidak digunakan nama sholat, tapi sembahyang, menyembah yang. Tempat sembahyang bukan di musola, tapi langgar, dari kata-kata sanggar zaman dulu. Tidak makan, tidak minum, tidak pakai nama saum, tapi upawasa, dari kata-kata puasa. Itu disampaikan betul oleh Wali Songo. Cara-cara yang sangat persuasif, ya. Nggak ada itu konflik-konflik itu. Kenapa? Dan Wali Songo berani jamin, sapa sing mlebu Islam bakal mlebu swarga. Padahal aslinya kan Islam nggak ada jaminan kan? Ya. Mana ada ayatnya? Sapa sing salate sregep mlebu swarga? Nggak ada. Ya. Sholat aja diancam, fawailul lil musholin, sembahyang iso mlebu neraka wel. Ya. Tapi Wali Songo mengatakan wong Islam, ya, sing wis maca syahadat, khitan, gelem sunat, selamatan, wis Islam mlebu swarga. Tapi tidak sekedar menjamin, enggak Wali Songo. Tapi membentuk nilai, aturan. Masyarakat tidak diperkenankan menyebut nama orang mati dengan kata-kata jelek. Tidak boleh menyebut orang mati dengan gelar-gelar yang jelek. Gelarnya harus baik. Sopo ae wong sing nyebut almarhum masuk. Ya. Kudu nganggo gelar Suwargi atau Jenati. Suwargi Pak Narto, Jenati Pak Joyo. Jenati dari kata-kata Janati. Ya. Ahli swarga. Ya. Itu toto kromo. Jadi siapapun menyebut iki ahli swarga. Oh, Suwargi Pak Joyo, Suwargi Pak Noto. Itu nggak boleh. Pak Noto itu terkenal wong jahat, bakil. Langsung masyarakat nyebut, oh jahanam Pak Noto. Wah, nggak boleh. Dianggap ini. Itulah. Jadi toto kromo, akhirnya semua mengatakan wong sing mati mlebu swarga, ahli surga. Jadi caranya halus sekali model itu. Tidak seperti sekarang. Ya. Sopo sing gak sembayang neraka. Ketemu ae wis, oh ahli bid'ah neraka. Wah, sing dijanjekno neraka terus ya wedi kabeh masyarakat. Jadi itu zaman dulu model dakwanya seperti itu. Dan Wali Songo itu memang lokal yang dikenalkan itu kata-kata lokal. Karena itu kalau kita membaca naskah-naskah Demak, ya, naskah zaman Pajang sampai Mataram, Allah itu disebut dengan Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Manon, ya, dengan Sang Hyang itu. Nah ini kalau ketemu orang Islam gelombang ketiga kan ya, loh ini dewa apa meneh gitu. Ya, memang modelnya begitu. Jadi tauhid itu yang dipentingkan. Memang ulama-ulama tasawuf dulu yang berkembang itu, bukan fikih.
begitu belakangan. Ya, itu. Jadi semua hukum disampaikan sebagai realita kehidupan. Hukum waris ya, itu sederhana penetapan itu. Wong wadon sak gendongan, wong lanang sak pikul. Ucapan itu sudah. Tidak disebutkan. Iki hadisnya enggak ada itu. Dan masyarakat ya tunduk wong sing ngomong wali gitu. Artinya laki-laki itu 2 kali perempuan. Modelnya begitu. Ya. Nanti panen, kerja orang bantu. Seketika pulang sore selesai, upahnya dibawa pulang masing-masing. Itu kan sabda Rasul. Bayarlah keringat upah sebelum keringatnya kering. Dalam praktek kehidupan. Wene ono mangan wong kang kaliren. Wene ono ngombe wong kang ngelak dan seterusnya. Wene ono teken wong kang wuta, itu diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Tahun 1970-an ya, saya masih SD waktu itu. Di kota Surabaya itu di jalan-jalan besar. Ya, depan rumahnya orang itu pasti ada kendi. Ya itu orang minum. Itu warisan Wali Songo zaman dulu. Gitu. Tahun 70-an. Sekarang tahun 80-90 sudah hilang. Sekarang nggak ada. Dulu masih ada. Itu zaman Wali itu. Memberikan minum orang di jalan, tidak perlu minta-minta ke karena kehausan minum aja. Karena banyak orang itu. Nah ini peradaban zaman dulu berkembang zaman Wali Songo. Ya, dan itu menyebabkan Portugis tidak berani menginjakkan kaki ke Jawa dan Sumatera. Karena teknologinya sudah maju. Ya. Belanda aja ketika membangun benteng di Batavia, ya, Sunda Kelapa, atas izin Sultan Banten, 2 kali digempur Sultan Agung. Ya. Nggak berani macam-macam. Itulah nanti akan muncul gelombang kedua ya, yang menolak konsep yang diajarkan Wali Songo. Ya. Wali Songo itu menulis semua pelajaran Islam dengan tulisan Jawa Hono Coroko. Saya belum pernah menemukan ya, tulisan sejaman Wali Songo menggunakan huruf Arab Pegon. Tidak ada. Ya. Tulisan suluk wucil yang dinisbatkan kepada Sunan Bonang, ya Hono Coroko. Suluk linglungnya Sunan Kalijogo, Kidung Purwojati, semuanya ditulis huruf Jawa. Belakangan muncul ditolak. Semua yang tidak ditulis dalam huruf Arab, artinya ini warisan zaman Hindu. Zaman Mojopahit. Akhirnya ilmu yang dikembangkan Wali Songo gak berkembang. Sing berkembang ilmu fikih. Nah disitulah Belanda datang. Nggawa bedil sak meriemi. Ya. Karo kiai-kiai didalili, dalil fikih. Londo didalili. Dibedil. Itu penjajahan awal itu. Kenapa? Tidak meneruskan ilmu pengetahuan yang diajarkan Wali Songo. Dipikir nek wis dalil fikih ngono wis menangan. Londo. Oh kafir ya. Didalili. Dalil dipedili ya. Itu habis itu betul-betul kita itu terjajah betul pasca Wali Songo. Kenapa? Naskahnya enggak ada yang mempelajari. Orang-orang di pesantren-pesantren enggak bisa lagi baca Hono Coroko. Ya. Memang faktanya begitu. Ini yang harus jadi pelajaran. Malah apa? Misionaris dan orientalis ngumpulkan tulisan Wali Songo, dikumpulkan oleh mereka. Dipelajari ilmu kimia, membuat bahan-bahan apa. Mereka pelajari. Mereka nggak punya.
Isine dalil saling ngafirno wong. Habis. Itu penjajahan dimulai kan itu kalau kita lihat. Kenapa zaman Wali Songo Portugis tidak berani masuk? Ya. Akhir abad 17-18 Belanda kuwasa sak karepe dhewe. Karena kita tidak punya pengetahuan apa-apa. Mereka yang bawa. Ya. Saya sempat dikasih Mas Jadul, ya, itu Ketua Les Bumi Jogja, buku Kidung Purwojati. Ya, itu yang ada ono kidung rumeksa ing wengi itu. Itu ada 40 pupuh. Ya. 46 ya. Di situ juga dijelaskan. Di Jawa ini ada sekitar 197 kerajaannya bangsa jin. Dengan nama-nama dan tempat-tempatnya. Itu ada semua di situ. Saya tanya, dari mana memperoleh tulisan Sunan Kalijaga ini? Dikasih Romo Kuntoro almarhum. Romo Kuntoro. Ya. Romo yang punya itu. Jadi kalau mau cari naskah-naskah Wali Songo, silakan datang ke Vatikan atau ke Leiden. Mereka yang nyimpan, kita nggak punya. Kenapa? Karena orang pesantren nganggap tulisan Jawa itu tulisan kafir. Nggak ngerti tulisan Wali Songo itu. Isinya ilmu macam-macam, bermacam-macam ilmu. Yang sekarang dikembangkan di Eropa. Gitu. Apalagi sekarang gelombang ketiga. Ya. Pokoknya gak Arab, kafir. Jadi seperti itu. Ya. Akhirnya kena gelombang globalisasi, hilang. Ya. Kita jangan lupa, bangsa di dunia ini banyak yang hilang. Contoh Sunan Ampel. Itu berkebangsaan Champa beliau. Champa itu negara di Vietnam Selatan dan Kamboja dulu. Sekarang hilang negaranya, tidak ada. Bangsa Champa juga tidak ada. Hanya ada suku Champa di Vietnam dan Kamboja. Suku kecil. Ya. Ada bangsa Kurdi dulu. Ya. Kerajaannya Kurdistan. Ya. Sultan Kurdi yang paling terkenal Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang hilang bangsa itu, negara ini hilang, bangsa ini hilang. Tinggal suku Kurdi di Irak, di Suriah, dan Turki. Suku kecil, habis hilang. Identitasnya dihilangkan. Gitu. Nggak punya identitas. Yang paling tragis itu suku Khazar. Itu di Kaukasus, daerah Georgia. Bangsa Khazar itu kerajaan besar, punya kerajaan dan punya bangsa. Tapi hilang. Ya. Yang mengerikan dari hilangnya bangsa Khazar, bahasa Khazar hilang. Ya. Tidak ada lagi, orang tidak tahu. Saya keturunan Khazar, bahasa kita apa? Tidak tahu. Karena ketika kerajaan itu hancur, orang Khazar yang memeluk Islam ngomong bahasa Arab. Yang memeluk Kristen ngomong bahasa Yunani. Yang memeluk agama Yahudi ngomong bahasa Ibrani. Bahasa Khazar mana? Hilang. Nggak ada. Ya. Habis, itu bangsa bisa hilang. Indonesia tidak menutup kemungkinan hilang bangsa ini. Terutama umat Islam hilang lebih dulu. Kenapa? Ya nggak punya identitas. Ya. Justru Wali Songo itu memberikan identitas kita. Ya. Belanda itu saking kuatnya. Ya. Jajah kita berapa tahun? Ya. Lama itu. Kita diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 45. Jumlah umat Islam 95%. Sementara tetangga kita di utara, ya, Filipina, itu ada kerajaan Mindanao, kerajaan Sulu, kerajaan Zamboanga, itu kerajaan Muslim. Kotanya yang terkenal terbesar namanya kota Amanillah. Ya. Dijajah Spanyol 150 tahun,
umat Islamnya tinggal 5%. Fakta itu. Kita masih untung di sini. Jadi itu peradaban zaman dulu luar biasa Wali Songo itu. Ya. Betul-betul ilmuwan, seniman, budayawan, ya, teknokrat dan seterusnya. Itu yang tidak bisa ditiru oleh umat Islam sekarang. Ya. Umat Islam sekarang itu pinterin dalil tok. Ngafir-ngafir no wong. Tidak memiliki sumbangan kepada ilmu pengetahuan itu apa? Enggak ada. Ya. Enggak ada sama sekali. Akhirnya gegeran, tawuran. Oh, itu Syiah itu. Neraka. Ya. Oh, gegeran terus itu loh. Gimana peradaban bisa maju? Ya. Tapi ini alhamdulillah ini teman-teman di PBNU sekarang lagi menggali ya, ilmu pengetahuan budaya yang ditinggalkan Wali Songo. Sekalipun ada yang mengatakan, untuk apa ilmu masa lalu digali kembali? Bukan masalah ilmu masa lalu digali kembali, tapi pemikiran-pemikiran masa lalu perlu kita munculkan kembali. Kenapa? Eropa itu zaman kegelapan dulu. Baru abad 15, René Descartes menggali budaya Yunani, Romawi kuno. Itu yang dinamakan zaman Renaissance. Kelahiran kembali budaya zaman Yunani, Romawi. Logika berpikirnya mengikuti Yunani, Romawi. 100 tahun kemudian muncul ya, abad pencerahan, Aufklärung. Setelah itu muncul abad modern. Mereka masuk abad modern. Kenapa? Menggali ilmu kuno. Nah, kita gali lagi ilmu zaman Wali Songo itu. Kenapa? Ya untuk kemajuan bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Jangan sampai umat Islam keleleran di mana-mana jadi buruh. Nyebar ke seluruh dunia statusnya jadi buruh. Jadi pelayan, jadi kasihan. Gimana ini bangsa besar bisa jadi buruh? Terutama Jawa. Orang Jawa ini di mana-mana. Bulan ini Pak Mantep dapat tanggapan di Thailand. Ya. Gitu. Saya diberitahu teman, saya tanya. Thailand itu kan Buddha. Untuk apa Pak Mantep gelar wayang di sana? Wayang kan Hindu. Ya. Dan versinya Pak Mantep kan wayang Islam sudah. Zaman. Ternyata apa? Perbatasan Thailand dengan Burma itu ada nama sungai. River Kwai itu sungai Kwai. Di sebelah selatan sungai itu wilayah Thailand. Mayoritas orang Jawa di sana. Di utara sungai itu masuk wilayah Burma. Juga mayoritas orang Jawa. Dari mana orang Jawa di Burma dan Thailand? Romusa. Buruh dibuang ke sana. Ya masih bertahan. Agamanya tetap Islam. Ya. Masjidnya tetap ngadep kulon. Ya. Termasuk di Suriname itu Amerika Tengah itu. Ya. Itu orang Jawa juga diangkut jadi kuli, dibuang ke sana. Ya. Jumlahnya 30% dari penduduk Suriname. Oh, jadi menteri-menteri. Ya. Karena pilihan pasti menang, jumlahnya banyak. Ya. Dan semua masjidnya ngadep ngulon. Ya. Yang anak-anak muda baru itu bikin masjid yang menghadap ke timur. Kenapa? Karena kiblat kan diukur dari sana ngadepnya ke timur, lebih dekat. Tapi dianggap ini kelompok pembaharu. Ya. Islam modern ini. Ya. Di situ. Kenapa? Sampai sekarang di sana masih menghadap ke barat semua. Kenapa? Jawa kiblat itu ngulon. Ya. Iya. Di New Caledonia itu di dekat Hawaii sana orang Jawa juga masih banyak di situ. Ya.
di apa? Cape Town, ibu kota Afrika Selatan, itu orang Jawa banyak. Kenapa? Dulu pemberontak-pemberontak zaman Belanda itu dibuangnya di Cape Town sana. Jadi akhirnya banyak orang Jawa di sana. Ya. Sri Lanka banyak juga. Kakeknya di Ponorogo itu Hamengkubuwono II dibuang di Sri Lanka, di Ceylon. Iya. Ini dari Pati juga dibuang ke sana, ke Ceylon. Karena berontak. Itu dibuang dengan pengikutnya. Disitulah ada komunitas Jawa di Sri Lanka. Termasuk nanti di Madagaskar. Itu orang Jawa di Madagaskar. Cuman mereka tidak tahu. Ya, kalau itu di Madagaskar tidak tahu mereka. Jawa sebelah mana leluhur saya itu. Ya, tetapi mereka meyakini orang dari Jawa. Jadi banyak di mana-mana orang Jawa biasanya yang dibuang itu golongan kuli-kuli. Nanti Sumatera Utara ada namanya Jadel, Jawa Deli. Itu juga kuli dulu dibuang di sana. Ya. Nanti ada lagi di Sulawesi Jatun, Jawa Tondanu. Ya. Nah, itu Kiai Mojo dibuang ke sana beserta pengikutnya. Sampai sekarang masih mempertahankan identitas Jawa dan agama Islam. Padahal apa? Di tengah mayoritas umat non-Muslim. Masih bertahan. Ya. Jadi orang Jawa itu aneh. Kerja ke luar negeri manapun, kalau tua pasti mau pulang ke Jawa. Nggak mau jadi warga negara asing kalau nggak kepeksa. Ya. Dan mereka tetap mempertahankan identitas. Gitu. Jadi ini keunikan. Dan itu warisan Wali Songo itu menjadi salah satu ciri wong Jawa. Wong Jawa pasti selamatan. Ya. Bikin tumpeng. Hindu tidak ada itu tumpeng itu. Ya, itu ciri. Kenapa warisan agama Kapitayan kuno? Itu. Ada. Peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari ketika orang mati. Zaman Wali Songo, zaman Majapahit tidak ada. Sangat keliru orang kalau mengatakan peringatan itu warisan Hindu. Hindu tidak ada. Hindu itu ada peringatan orang mati namanya Serada. 12 tahun setelah kematian seseorang baru ada upacara Serada. Jadi peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari itu Islam. Zaman Islam, zaman Wali Songo. Ya. Nanti kalau bulan Muharram, Suro, rame-rame bikin bubur. Itu zaman Mojopahit juga enggak ada. Zaman Wali Songo. Istilah kenduren, kenduri, itu bukan bahasa Jawa kuno, bukan bahasa Sanskerta. Ya, itu baru muncul zaman Wali Songo. Diambil dari bahasa Persia, kenduri. Ya, itu perayaan untuk memperingati Fatimah Az-Zahra sebagai leluhurnya imam-imam sana. Jadi kalau mau memperingati leluhur, acaranya kenduri. Berdoa sambil makan-makan nanti. Ya, itu pengaruh dari sana semua. Ya. Ini memang faktanya begitu. Jadi dulu pelan-pelan. Nah, yang membuat cerita bahwa Islam itu disiarkan dengan kekerasan, terjadi perang antara Demak dengan Mojopahit, itu zaman kolonial. Ya, kita bisa melacak itu. Ya. Saya lagi bikin buku, ya, pesantren dalam pergulatan sejarah. Sekarang lagi proses editing, mau dicetak. Insya Allah tahun ini beredar. Ya. Jadi ini ya yang menjadikan pertama kali pandangan negatif terhadap Islam muncul. Kapan mulai muncul? Tahun 1815. Yaitu ketika terjadi pemberontakan Sepoy. Ya, orang-orang India. Prajuritnya Inggris ditempatkan di keraton-keraton. Ya, dan kemudian apa? Mereka orang dari Rajput. Rajput itu orang Hindunya kuat-kuat. Dia mempengaruhi Sunan Pakubuwono IV. Ya. Itu semua pangeran-pangeran di keraton dipengaruhi dia.
nasib bangsa Jawa ini menjadi hancur karena memeluk Islam. Lihat zaman Mojopahit. Besar luar biasa ketika masih memeluk Hindu. Sekarang lihat. Selalu berkelahi, selalu bertempur, selalu begini. Gak maju. Dan itu pangeran-pangeran yang waktu itu betul-betul tertindas oleh Belanda. Ya percaya. Percaya. Memang kita ya, gara-gara memeluk Islam memang kita itu pecah belah kayak begini. Awal dimulai itu. Ya, pandangan negatif terhadap Islam. Itulah yang kemudian dimanfaatkan mulai masuknya misionaris di Surakarta, Mangkunegaran. Ini mulai muncul setelah peristiwa Sepoi itu. Jadi bukan muncul sendiri kesadaran orang. Inilah nanti yang dikemas oleh sarjana-sarjana Belanda yang mengatakan bahwa penolakan terhadap Islam itu dilakukan oleh orang Jawa sebagai resistensi menolak Islam. Enggak. Itu pengaruh Sepoi. Sebelum pengaruh Sepoi itu enggak ada. Islam ya enggak ada pembagian Islam abangan, Islam enggak ada itu pembagian itu. Baru belakangan pasca perang Diponegoro. Ya. Nanti perang Diponegoro dibikinkan babat Kediri. Ya, yaitu sejarah Kediri menurut versi Jin, orang kesurupan dicatat. Ini babat Kediri atas perintah government. Ada dokumennya itu, penulisan itu. Ada lagi Serat Darmo Gandul yang nulis wong Pati. Iya, nama aslinya Abdullah, saking melarati melbu Kristen. Ya, dari Juwono situ. Dibina Kolen di Mojowarno. Setelah itu disuruh dakwah di daerah Kediri. Dialah yang mencuplik bagian babat Kediri disusun dalam bentuk tembang diberi judul Serat Darmo Gandul. Di situ karena misionaris ya misinya mendiskreditkan Islam. Terutama Wali Songo itu diskreditkan. Sunan Giri, Sunan Bonang dan seterusnya itu diskreditkan. Dalam satu wawancara disebutkan Sunan Giri bertanya, "Bagaimana Prabu Brawijaya? Bisa ditangkap enggak?" Dijawab oleh Sunan Bonang, beliau lolos lepas tidak mauan. Sunan Giri kemudian menyatakan, Brawijaya itu harus disantet saja. Itu versi Darmo Gandul. Mosok Sunan nyantet wong. Jadi mendiskreditkan karena misionaris. Nanti muncul suluk gatul lucu sama. Ya. Itu semua terjadi pasca Diponegoro. Nanti ada kronik Cina dari Kelenteng Sampukong sama. Ya. Bahwa Wali Songo itu adalah orang-orang Cina yang diperintah oleh Kaisar Cina datang ke Jawa. Ya. Di Jawa dengan tugas utama menggulingkan kerajaan Mojopahit lewat dakwah Islam. Itu kronik Cina. Fiktif itu. Sunan Ampel nama aslinya Bong Suihu. Sunan Kalijogo nama aslinya Oi Sam Ik. Ya. Sunan Bonang Bong Ang dan seterusnya itu. Sunan Gunung Jati Jati Sun. Ya. Oh ini ngaco ini. Ya. Nah kalau kita cari di mana naskah yang diambil dari Kelenteng Sampukong di Semarang itu. Ya. Yang ngambil namanya Residen Portman. Menggerebek mendapatkan 5 cikar kronik rampasan. Ya. Menurut informasi disimpan di Museum Rijksweg di Den Haag. Ternyata tidak ada naskah itu. Ya. Di Museum Rijksweg itu tidak ada naskahnya. Yang dipegang orang-orang itu naskah ketikan tangan. Siapapun bisa bikin novel seperti itu. Model. Bahkan yang dinamakan Residen Portman. Sepanjang sejarah kolonial tidak pernah ada residen namanya Portman. Ini kan bohong. Jadi di situ.
Orang-orang zaman Diponegoro pasca perang itu masih membanggakan Mojopahit. Masih bangga dengan Gajah Mada. Dibikinkan tahun 1860 Kidung Sunda. Cerita fiktif seolah-olah Gajah Mada melakukan kejahatan membunuh Raja Sunda dan pasukannya. Peristiwa Bubat. Enggak ada kenyataannya, tidak ada faktanya. Tidak didukung fakta apa-apa. Itu. Wong Sunda percaya. Sampai sekarang Jawa Barat itu tidak ada jalan Gajah Mada. Jalan Hayam Wuruk, tidak ada. Oh, itu cerita fiktif. Tidak ada, peristiwa itu tidak pernah ada. Didukung lagi munculnya Pararaton. Ya, bikinan Belanda juga. Kenapa? Pengikut Diponegoro dan Diponegoro sendiri itu bangga sebagai keturunan Mojopahit. Mereka tidak pernah menyerah. Kenapa? Leluhur kita itu orang-orang hebat orang. Bangga. Dibikinkan Pararaton. Rojo Mojopahit, Rojo Mentaram, Demak, Pajang. Nah itu kan keturunan Mojopahit. Mojopahit itu keturunannya Kenangrok. Ya. Anak haram, pencuri, ya, pemerkosa, penjudi, yang orang mengambil kekuasaan orang dengan cara yang sangat curang, pembunuh orang ini. Hanya ingin menunjukkan Belanda itu. Sak hebat-hebat wong Mentaram, sak hebat-hebat wong Mojopahit, kabeh keturunane penjahat besar Kenarok. Fiktif itu. Ya. Kenapa? Enggak ada naskah aslinya Kenarok, naskah Indi. Enggak ada. Ya. Jadi baru dicetak tahun 1976 itu. Tapi sudah diomongkan tahun 1920. Ya, Brandes itu udah ngomong soal itu. Mana faktanya? Enggak ada. Ya, di situ. Hanya untuk mengesankan yang kalian bangga-banggakan itu rojo-rojo Jawa itu keturunane penjahat jenenge Kenarok. Ya, bukan dari golongan Satria. Itu. Jadi Belanda memang merusak, sengaja merusak semua yang ada di sini dirusak oleh mereka. Ya. Jadi mereka sendiri kalau di negaranya sana ngomong nggak pernah Belanda itu menjajah Indonesia, tapi mencerdaskan orang Indonesia. Sehingga sekolah-sekolah, sekolah KB. Mereka mengatakan begitu. Jadi diputar balik, ya proses itu. Ya. Jadi ini yang sampai sekarang kita tidak mampu melepas itu. Apa yang sudah ditanam Belanda kita ikuti. Termasuk ketika gelombang globalisasi begitu, kita mau dijadikan masyarakat anonim. Ya. Kedudukan kita diubah. Status masyarakat hanya satu, konsumen. Kita mau jadikan konsumen aja. Produk apa yang mereka silakan dibeli. Gak punya duit, ya kredit. Sampai HP aja kredit sekarang. Oh iya, semua. Ya. Ya, memang dibikin seperti itu. Identitas kita hilang. Ya. Islam kemudian dikesankan seolah-olah menjadi hantu dunia, momok setan dunia yang menakutkan. Itu sudah ditulis Samuel Huntington dalam buku The Clash of Civilization. Ya. Jadi dalam buku The Clash of Civilization itu digambarkan pasca runtuhnya komunisme yang terjadi nanti perang agama antara Kristen, Islam, Konghucu. Itu teorinya Huntington. Jadi memang di skenario seperti itu. Kan itu sekarang yang rame pasti masalah agama. Muncul ISIS ya, tahu-tahu. Wow. Islam menakutkan. Selalu begitu. Itu skenario bikinan semua. Ya, nah mudah-mudahan kita waspada dan tahu bahwa semua itu memang sengaja dibikin untuk menenggelamkan keberadaan Islam. Karena mereka terang-terangan aja takut. Ya. Rusia itu pasca runtuhnya komunis. Menurut teorinya Huntington dalam The Clash of Civilization akan menjadi Kristen Ortodok di sana.
Itu teorinya Huntington. Ya, tahun 1996 di buku. Ya, saya masih ada bukunya. Ternyata yang bangkit di sana Islam di Rusia itu. Bukan Kristen Ortodok, tapi Islam yang bangkit. Ya. Bahkan seorang uskup menyatakan tahun 2040 Rusia akan dikuasai umat Islam. Kenapa? Ya mayoritas. Ya. Di Amerika juga tumbuh begitu cepat, nggak bisa dikendalikan sudah. Nah kita jangan sampai kita ngalami nasib kayak Spanyol. Ya. Islam memang Allah menjaga, tapi di satu tempat tidak dijamin. Ya. Spanyol itu habis kok Islami. Dulu pusatnya Islam salah satunya. Ya. Jadi ini mudah-mudahan kita bisa istilahnya membuka wacana baru melihat Islam awal ya, gelombang pertama zaman Wali Songo ini luar biasa sebetulnya. Dan itu harus kita ikuti. Kenapa? Karena itu yang justru menyelamatkan orang Indonesia dari usaha kolonialisme, ya, tujuan kolonialisme Belanda. Jadi Belanda datang ke sini selain mau ngerampok kita dengan menjajah, itu juga dalam usaha penyebaran agama. Ya. Kenapa? Tahun 1910 Gubernur Jenderal Edinburgh ya, nyatakan Belanda tidak akan pergi dari Indonesia sebelum seluruh penduduk di sini beragama Kristen. Nek ngomong sopir gitu gak masalah kan, silakan ngomong sakarepmu. Gubernur Jenderal ya, orang nomor 1 di ya, ngomongnya begitu. Mereka tidak akan pergi dari sini sebelum seluruh bangsa Indonesia memeluk agama Kristen. Dan itu dimuat di media massa, silakan baca. Ya, media massa yang berkembang tahun 1910. Ya, setelah politik etis itu muncul. Ya, karena munculnya kebangkitan nasional kan 1908 itu, 1910 langsung ngomong begitu dia. Itu faktanya. Jadi kita ngomong fakta aja, jangan mengada-ada. Saya kira itu. Ya,